Oke, baik. Kita mulai saja ya, teman-teman. Selamat sore, teman-teman semua. Enggak ada yang Sore Kak menyahut. Devi. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya yang udah hadir. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk sesi edukasi kami. Jadi, sebelumnya kami perkenalan diri dulu ya. Kami dari mahasiswa Poltekkes Medan, jurusan Gizi. Eh, Kami dari kelompok 2, saya sendiri yang bernama Devi Wita Delina Silaban dan rekan saya. Saya Ananda Ilmi. Saya Febrianti Saragi. Dan saya Natasha Saragi. Oke, baik. Jadi materi kami kali ini ada kami akan membahas remaja sehat bebas anemia. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak tentang anemia? Pernah, Kak, Dengar di mana? di sekolah, Kak. Nah, Windy Marbun, tahu nggak pengertian anemia itu apa? Kurang darah, Kak. Baik, bagus. Ada yang tahu nggak? Ada yang lain? Oke, nggak ada yang mau jawab ya. Oke, di sini kakak jelaskan ya anemia itu apa. Jadi anemia itu kondisi tubuh kita saat kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam kurang normal yaitu di bawah 12 mg per desiliter. Dan hemoglobin yang normal itu di atas 12 mg per desiliter sampai 16 mg per desiliter. Next slide. Siapa sih yang bisa mengalami anemia? Nah, anemia itu bisa terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Yang kedua, remaja putri. Remaja putri ini rawan terkena anemia ya teman-teman. Soalnya di sini karena masa-masa pertumbuhan, apalagi remaja putri mengalami menstruasi ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ini dia, wanita yang sedang mengalami menstruasi. Nah, kenapa sih wanita yang sedang menstruasi ini rawan terkena anemia? Nah, itu karena wanita yang sedang menstruasi ini kita kan setiap bulannya kan teman-teman apa haid ya teman-teman. Jadi itu otomatis mengeluarkan darah. Nah, jadi wanita yang sedang mengalami menstruasi ini atau masa subur ini rawan teman-teman mengalami anemia. Nah, yang terakhir itu ada wanita hamil ya teman-teman. Next slide. Selanjutnya ada penyebab anemia. Penyebab anemia pertama adalah produksi sel darah merah yang tidak cukup. Yang kedua ada pemusnahan sel darah merah yang terlalu cepat atau hemolisis. Yang ketiga ada faktor genetik. Anemia turunan yang mempengaruhi bentuk atau fungsi sel darah merah. Next slide. Selanjutnya ada gejala umum anemia. Yang pertama itu 5L. Letih, lelah, lesuh, lemah, lalai. Selanjutnya sulit berkonsentrasi, pucat pada wajah dan telapak tangan, mudah pusing dan sesak napas. Mari kita lanjut. Apa sih akibat anemia itu? Yang diakibatkan itu penurunan imunitas, gangguan konsentrasi pada saat belajar, penurunan produktivitas, resiko kematian saat melahirkan, kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan rendah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak pada anak. Gimana sih cara pencegah anemia? Cara mencegahnya itu membatasi konsumsi kafein. Kafein itu apa sih? Yang kayak mana? Kayak kopi, teh-teh poci-poci gitu ya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Contoh-contoh zat besi itu kacang-kacangan, susu, daging-dagingan merah, bayam, tempe, tahu, dan banyak lagi. Yang ketiga, pada remaja putri dianjurkan minum tablet penambah darah.
atau TTD. Di sini ada peraturan tablet penambah darah untuk ibu hamil itu sampai masa nifasnya setiap hari minimal 90 hari 1 kali 1 tablet per hari. Dosis pengobatannya itu 3 kali 1 tablet per hari. Untuk anak usia sekolah 6-12 tahun, saat waktu pemberiannya itu setiap minggu selama 3 bulan. 1 kali 1 tablet per minggu. Dosis pengobatannya itu 1 kali 1 tablet per hari. Remaja putri 12-15 tahun, pekerjaan wanita dan calon pengantin wanita. Saat pemberiannya itu setiap minggu selama 16 minggu. Dosis pencegahannya itu 1 kali 1 tablet per minggu. Dosis pengobatannya itu 1 kali 1 tablet per hari. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum kakak lanjut, Berkat tolong on cam dek. Unmute ya. Mute maksud kakak, sorry. Oke, kakak lanjut ya. Jadi bahan makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi itu contohnya itu terdapat pada buah-buah ya teman-teman. Nah, di sini ada buah jambu biji, ada pepaya, ada mangga, ada jeruk, ada nanas juga. Jadi buah-buah ini yang mengandung vitamin C ya teman-teman, karena vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi. Jadi tadi kalau kayak yang dibilang kakak Febri, kalau kopi, teh yang mengandung kafein itu bisa menghambat penyerapan zat besi teman-teman. Jadi kurang bisa kalau misal kita mengonsumsinya, apalagi kita makan zat besi gitu ya teman-teman, seperti ayam gitu. Jadi itu nggak boleh diselingi dengan kafein ya teman-teman, misal teh atau kopi ya teman-teman. Next slide. Baik, sebelum kakak mulai, tolong yang atas nama Berkat tolong di Oke, baik kakak lanjut. Jadi di sini kakak akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu anemia adalah kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah yang menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Penyebabnya bisa karena kurang zat besi, kurang vitamin atau kehilangan darah. Gejalanya meliputi lemas, pucat, dan mudah lelah. Oke, sekian hasil presentasi kami tentang anemia. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya teman-teman. Nah, di sini kakak buka sesi pertanyaannya teman. Teman-teman ada yang mau nanya enggak nih? Atau ada yang kurang jelas tentang penjelasan kakak-kakak? Bisa ditanya ya teman-teman. Atau teman-teman udah ngerti, udah paham nggak tentang anemia ini? Nanti kakak yang nanya loh. Kak, izin bertanya, Kak. Baik, Kak Anisayu, boleh Kak? Silakan Kak. Tadi kan topiknya tentang anemia gitu. Untuk mencukupi zat besi atau seng yang dalam tubuh kita itu, apakah cukup dengan mengonsumsi tablet tambah darah atau harus mengonsumsi yang lainnya, Kak? Terima kasih, Kak. Nah, pertanyaan Anisayu bagus ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencegah anemia itu dibarengi dengan pola makan sehat juga ya Anissa. Nah, misalnya makan yang bergizi. Misalnya itu karbohidrat makanan yang mengandung karbohidrat,
protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, tapi kalau misal anemianya sudah di bawah kadar yang rendah, bisa dibarengi dengan TTD atau tablet penambah darah. Begitu ya, Nisa. Terima kasih, Kak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Jangan malu-malu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kakak tutup ya pertanyaannya. Nah, jadi kakak ini mau membagikan kuesioner ya adik-adik. Boleh minta tolong isikan enggak? Tolong dikirim ke apa? Iya, coba. Nah, kuesionernya bisa kita lihat di chat ya, teman-teman. Iya. Ada nggak teman-teman kuesionernya? Direspon ya, guys. Nah, jadi kuesionernya itu tolong diisi ya, teman-teman. Ini juga membantu tugas kakak-kakak semua. Nah, di sini kami ada leaflet tentang waspada anemia, teman-teman. Nah, ini bisa dibaca ya, teman-teman. Kami juga udah share. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih apalagi tentang anemia. Ada lagi yang kurang jelas, teman-teman? Jika ada, boleh bertanya ya. Oke, jika nggak ada yang mau bertanya lagi, kakak tutup presentasinya teman-teman. Terima kasih untuk waktu, kesempatannya, dan perhatiannya teman-teman. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Depi. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.